Look at the stars for you. Apa ini mimpi Kak Hilmi menjadi seorang penyanyi? Enggak juga sih, enggak usah jadi dia juga sih. Aku juga tahu, aku juga mau impersonate. Boleh, sikat. Saya juga bingung Kak. Kalau nggak bingung ya kalau udah di surga. Wih, keren. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hits, kembali lagi pada program yang udah kita tunggu-tunggu. Dimana lagi kalau bukan Yang Kanar, tempat kumpulnya Sobat Hits. Bersama aku Maya Maulidia yang akan nemenin Sobat Hits di episode Yang Kanar kali ini. Sobat Hits, kalian tahu nggak sih, di zaman yang canggih ini sudah banyak banget konten kreator yang keren-keren di berbagai platform media sosial. Mulai dari Instagram, TikTok, bahkan hingga YouTube. Eits, tapi kalian tahu nggak sih, kalau ada satu seorang konten kreator yang dia ini mampu untuk mempengaruhi orang lain lewat media sosial melalui konten audio dan juga konten video. Kira-kira ada yang bisa nebak gak siapa? Oke, langsung aja. Di sini aku udah bersama narasumber di episode kali ini. Kita langsung aja yuk kita kenalan. Halo guys. Salam kenal semuanya. Nama gue Hilmi Alkais, biasa dipanggil Hilmi. Gue UIN juga dari jurusan psikologi, baru lulus bulan lalu mungkin ya. Dan benar gue content creator. Oke, berarti baru banget lulus ya kalau sebagai seorang content creator. Nanti kan Kak Hilmi bilang sebagai seorang content creator ya. Boleh dong nih Kak Hilmi ceritain ke Sobat Hits di rumah perjalanan awal mula Kak Hilmi dan motivasi apa yang Kak Hilmi bangun atau yang Kak Hilmi bentuk hingga menjadi seorang content creator saat ini. Mesti pertanyaannya banyak. Perjalanan dan motivasi nih Kak Hilmi. Perjalanan dan motivasi. Awalnya tuh mungkin dari SMA ya. Oke. Ya kayak di kelas aja kalau lagi gabut apa segala macam, buat konten-konten, buat video gitu ya. Buat lucu-lucuan aja, tapi lama-kelamaan tuh ternyata emang gue seneng ngelakuinnya. Ibaratnya terus direkam. Kayak Aldi Tahir tuh rekam posting. Jadi nggak nyangka ternyata banyak yang suka juga gitu. Terus lama-kelamaan jadi apa ya? Ya udah kecanduan gitu, seru aja. Oke. Kalau motivasinya? Motivasinya yang pertama benar untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Betul, untuk diri sendiri dulu gitu ya. Baru ke orang lain dan ternyata orang lain happy juga begitu. Berarti itu awal mula perjalanan tuh dari SMA yang iseng-iseng jadi berhadiah. Betul banget. Betul banget. Nah, motivasi itu untuk diri sendiri ya. Betul. Nah, kan tadi Kak Hilmi bilang itu saat SMA ya. Mulai dari SMA dan sekarang jadi mahasiswa juga masih menjadi konten kreator. Masih. Kira-kira ada perbedaan pola pergaulan gak sih Kak Hilmi? Karena kan pada saat itu pasti Kak Hilmi fokus juga sebagai mahasiswa juga, fokus juga sebagai konten kreator juga. Gimana tuh? Kalau menurut gue gak ada alasan sih. Gak ada alasan karena pinter-pinternya kita nyari waktu aja sih. Masa iya kita kuliah 24 jam kan gak mungkin kan? Benar. Kayak dulu tuh zaman-zaman gue kuliah offline, waktu itu kan kuliah online-nya juga lama ya. Kuliah offline ketika gue lagi istirahat atau perpindahan ganti matkul itu gue buat video sama teman-teman gue, Rifki Pamulang segala macam, ada ide apa segala macam lempar dan ternyata rame di Twitter atau TikTok, IG. Berarti tuh teman-temannya juga support ternyata ya sebagai content creator gitu. Oke. Nah, sekarang kesibukan Kak Hilmi itu selain sebagai content creator apa aja? Atau mungkin Kak Hilmi ada ikut magang atau mungkin mau menerjun ke dunia bisnis? Gimana tuh? Gue terjun payung sih kayaknya. Boleh dicoba kali? Nggak usah diiyain dong. Ya. Jadi kalau gue kan karena baru lulus juga, sebelum itu juga kayaknya gara-gara ikut komunitas stand up. Di UIN kan juga ada ikut stand up UIN, sekarang di stand up Jaksel. Jadi gue senang stand up komedi, terus gue belajar acting, terus gue apa ya? Emang ternyata tuh dari dulu sih pengen diterjun di dunia entertain. Gitu sih. Jadi emang ya someday semoga jadi orang yang hebat lah di dunia entertain. Amin. Oke, berarti emang mau jadi di dunia entertain. Betul. Nah, pasti kan kalau misalnya di dunia entertain itu ada personal branding kan Kak Hilmi? Betul. Nah, gimana personal branding yang Kak Hilmi bangun hingga menjadi seorang content creator saat ini? Biar Kak Hilmi itu punya karakteristik, kalau misalnya ini gue Hilmi loh gitu.
Caranya sih menurut gue sih apa ya? Jujur sih. Jujur kayak misalnya lo sebagai mahasiswa nih, lo jadi host, lo jadi MC, ya udah lo kasih tahu gue lagi peran gue sebagai MC, nge-host. Kalau lo jadi mahasiswa, lo jadi mahasiswa. Kalau lo pengen ganti peran, lo jadi pengendara motor misalnya. Karena kan lo jujur, lo banyak keresahan di saat lo lagi berkendara atau apa. Atau lo sebagai cewek nih, kenapa sih? Aduh, gue tuh jadi cewek bingung ya, gue make up dikomentarin. Gue no make up dikomentarin. Gue pindah ke Bali dikomentarin. Semua dikomentarin, jadi kayak semakin jujur tuh semakin apa ya, orang relate juga. Bener. Gitu loh kayak. Berarti personal branding yang dibangun sama Kak Hilmi itu percaya diri dan juga jujur. Betul. Jadi diri sendiri aja ya? Betul, karena orang lain aja mau jadi kita. Iya bener. Kita ngapain jadi orang lain? Betul banget. Jadi diri kita sendiri aja. Tapi Kak, kalau dibully gimana? Ya udah nggak apa-apa, maksud gue kayak kita harus deal with itu gitu. Ada yang suka sama kita dan ada yang nggak suka sama kita, begitu. Berarti terus aja berproses ya, di luar sana nggak usah didengerin ya? Betul, tapi kalau emang itu kritiknya ngebangun nggak apa-apa, dengerin aja. Pasti lo apa ya, gue yakin hebat-hebat lah, pinter, berpikiran semua. Ya lo pasti bisa ngebedain lah mana yang kayak niatnya emang ngejatuhin sama niatnya, Mi lo kurang di sini nih, saran membangun. Oke, berarti kalau kritik saran membangun itu kita terima ya Kak Hilmi ya? Betul. Oke. Nah, pastikan kalau misalnya Kak Hilmi itu menjadi seorang content creator ada fase up and down dalam prosesnya kan? Kira-kira tuh fase kedua tersebut tuh Kak Hilmi pernah ngerasain apa aja? Boleh dong diceritain dan gimana cara Kak Hilmi tuh ngatasinnya? Oke. Jujur gue tuh pertama kali diserang gitu ya sama netizen pas di zaman Twitter tuh gue gara-gara jokes gue. Jadi ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget gitu. Nah itu tuh di Twitter pertama kalinya tuh badan gue langsung anget. Langsung kena mental? Kena mental, bener kena mental gitu. Kayak wah anjir apa gue sesalah ini atau apa ternyata tuh emang harus ngelewatin fase-fase itu. Karena itu tuh nggak ada rumus harus kayak gini, tapi emang harus dilewatin momen-momen itu dan kita jangan mau kalah. Kalau kita emang itu nggak nyinggung gitu ya, kita nggak ngomongin soal sara. Dan jangan lupa ketika kita dapet apa ya, lagi titik down, itu tuh nggak mungkin down doang. Iya betul. Pasti paketan. Setelah itu aja gue dapet endorse banyak. Oh berarti dari setelah dihujat tuh langsung dapet endorse banyak? Iya. Jadi kayak nggak usah khawatir lah, jalanin aja. Tapi tadi kan Kak Hilmi, aku tertarik tuh, Kak Hilmi kan tadi bilang langsung kena mental ya. Emang kira-kira tuh netizen di luar sana tuh gimana sih gituin Kak Hilmi tuh ngehujatnya tuh kayak gimana sampai badannya anget? Iya. Misalnya komen-komennya kayak gue lagi ngelawak nih, dang, muka lu kayak itu pokoknya itu pas pertama kali gitu, kayak wah kaget gitu. Tapi di satu sisi semua juga pasti pernah digituin gitu. Betul. Misalnya kayak lo host, lo misalnya suka Najwa Shihab gitu, Mbak Nana gitu, pasti Mbak Nana juga pernah digituin atau siapa. Jadi emang yang berat tuh di prosesnya. Tapi ketika lo bisa jalanin proses itu, jujur enak sih. Lo nggak nyangka pasti kayak anjir lah gue pernah ngelewatin fase-fase itu. Dan kalau gue nggak ngelewatin fase itu, gue nggak mungkin di segini nih. Gue nggak mungkin cerita-cerita kayak gini gitu. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi prosesnya dijadiin pengalaman dan dijadiin cerita ya. Betul. Untuk hari ini. Betul. Pernah terlintas nggak untuk berhenti jadi content creator dan pindah jujur profesi ya, lain? nggak pernah. Nggak pernah. Terus oke. Karena ya kayak apa ya? Nggak susah-susah amat sebenarnya. Nggak susah-susah amat, kayak lo menurut gue semua bisa dengan kayak ketika lo udah nemu pola lo sendiri. Misalnya lo suka nge-host, lo direkam apa segala macam bisa, FYP apa segala macam, kameramen kayak audio segala macam bisa semua. Jadi menurut gue kayak nanti pasarnya bakal datang sendiri. Tapi kan pasti ada kesulitan di konsistensinya nggak sih Kak Hilmi? Ya itu. Nah itu gimana cara Kak Hilmi tuh ngatasi hal tersebut? Pasti kalau kita lagi down, kita lagi males itu ada ya. Tapi di satu sisi ya selalu inget aja kayak misalnya algoritma ini udah sedemikian canggih gitu di TikTok kayak Instagram, Twitter. Masa iya sih lo masih males? Jadi kadang tamparannya gitu kayak ini ada banyak orang yang hebat apa ya? Banyak yang orang jadi besar gitu gara-gara sosmed kan, TikTok apa segala macam. Terus di satu sisi kayak ya udah jangan mau kalah dong, kita juga pasti bisa dengan cara kita sendiri. Nah, gimana sih Kak tipe konten yang emang benar-benar bagus dan juga biar orang-orang tuh nonton konten kita? Ada spesifikasinya nggak tuh? Sebenarnya sih nggak ada sih. Tipe bagus apa enggak ya kalau misalnya ya ada pasarnya, ada yang nonton. Anggaplah misalnya menurut lo nih konten gue jelek nih ya. Tapi di satu sisi ada 1 juta orang yang suka. Jadi kata gue ya kayak ya wajar aja. Jadi ya udah biarin sih.
1 juta yang nggak suka, 1 juta yang suka, sama-sama nonton. Oke, ngerti. Jadi slow aja sih, jalanin aja sih. Nah, tapi Kak Hilmi pernah nggak bikin konten tuh yang bener-bener kayak spesifikasi yang bener-bener kayak ini buat target gue tuh kayak gimana? Target pasar Kak Hilmi tuh gimana dan kontennya itu yang kayak gimana gitu buat target pasar tersebut? Pernah sih, gue tuh buat video ya waktu itu ya lagi jalan gitu ya, lagi naik motor terus denger lagu Nadine Amizah kan. Oke. Nadine Amizah cewek-cewek suka gitu kan, gue dengerin. Sedih banget terus gue kepikiran sayang nih kalau air mata gue nangis gitu doang. Terus hilang gitu doang kan. Ya udah gue minggir ke jalan. Habis itu gue rekam nih. Tadi gue denger lagu Nadine Amizah, sedih banget. Terus sampai dibilang sama abang-abang ojek, "Dek, kamu kenapa? Ini pasti sedih denger lagu Nadine Amizah." Gitu kan. Gue upload kan segala macem. Rame ternyata. Bahkan Nadine Amizah sampai suka. Oh, iya, keren banget. Bener. 7 juta yang nonton. Oh my god. Keren banget itu, padahal tanpa ketidaksengajaan nangisnya emang bener-bener nangis kan? Nangis beneran. Emang kalau misalnya natural tuh bener-bener langsung jreng. Meresapi sebuah lagu gitu. Kayak lo suka kan denger lagu-lagu gitu, terus kayak anjir lah relate banget. Nah itu tuh sama-sama. Jadi tuh ketika kita buat konten itu tuh ngedukung banyak hal. Musisinya jadi ke bawah juga, kitanya jadi tahu, orang jadi terhibur. Jadi ketika lo ngelakuin sesuatu dan balik lagi ke tadi jujur, itu impactnya bakal besar banget. Karena menurut gue seni apapun ya, musik, komedi, acting, dasarnya dari kejujuran. Oke. Nah, boleh dong nih Kak Hilmi sebagai content creator. Ini banyak banget gamesnya ya dari Kak Hilmi ya. Boleh dong Kak Hilmi sebagai content creator tuh kasih dong nih tips buat sobat hits di rumah mungkin mau jadi content creator pemula. Betul, bisa banget nih. Nggak ada. Oke, boleh gitu. Nggak ada. Banyak. Yang penting mulai dulu. Oke. 1, mulai dulu. Yang kedua, jangan pernah takut jelek. Jangan pernah takut jelek. Kalau kata Panji nih, gue ngutip kayak apa yang kita buat, karya, produk, konten atau apapun, pasti ada momen-momen jelek. Jadi kata gue kayak ya udah sih nggak apa-apa, karena menurut gue semua orang pasti pernah ngerasain produk yang jelek. Mau Nadine Amizah kayak Taylor Swift atau segala macam, ketika balik lagi kilas balik ya anjir gue pernah buat lagu ini, pasti kayak jelek nih apa segala macam. Tapi di satu sisi kita bakal tumbuh dari karya-karya kita, kayak ya pasti kan kita kayak lo nih, pasti hari ini aduh gue kurang bagus nih, nextnya gue nggak mau kayak gini lagi. Itu kan jadi pembelajaran terus. Betul. Oke Sobat Hits, tadi kita udah bincang-bincang santai sama Kak Hilmi dan kita juga udah mengulik lebih dalam nih sama Kak Hilmi sebagai seorang content creator. Tapi tenang aja, nggak cuma sampai sini Kak Hilmi, nanti kita bakal bermain games yang pastinya lebih seru dari segmen 1. So stay tune terus dan jangan kemana-mana, tetap di Yang Kanar, tempat kumpulnya Sobat Hits. Oke Sobat Hits, tadi kita udah masuk ke bincang-bincang santai sama Kak Hilmi ya. Kita juga udah mengulik lebih dalam tentang Kak Hilmi sebagai seorang content creator. Saatnya masuk ke segmen 2, kali ini kita bakal main games nih. Kira-kira dia bisa nebak gak nih Sobat Hits? Kalau dia jawab juga serem dong, lu gimana sih mau tiba-tiba? Bisa Kak, saya tahu Kak, ketebak. Oke, kita bakal bermain games impersonate content creator. Boleh dong, boleh. Jadi untuk rules-nya nanti bakal ada beberapa content creator dan Kak Hilmi wajib banget ya, harus banget untuk mempraktikkan gaya bicara dia ataupun karakteristik dia dari konten Boleh dong. Langsung mulai aja, are you ready Kak? Ready. Oke, yang pertama ada siapa nih? Yes. Ada Kak Jil. Apa yang terlintas di otak Kak Hilmi seorang Kak Jil? 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Kayak gitu-gitu kan di. Gelombangnya nggak bisa habis ya? Nggak bisa habis, 10 gelombang UKT. Next, kita kedua. Selain Kak Jil. Ada Kak Aldi Taher, gitu. Look at the stars for you. Apa ini mimpi Kak Hilmi menjadi seorang penyanyi? Enggak juga sih, enggak usah jadi dia juga sih. Aku juga tahu, aku juga mau impersonate. Boleh, sikat. Saya juga bingung Kak. Kalau nggak bingung ya kalau udah di surga. Wih, keren. Tepuk tangan. Bingung. Oke. Keren. Next. Oh iya, dia ada yang kayak gitu ya? Iya ada. Ada Kak Bunda Korla. Enggak, lo nggak usah pakai K, kan udah Bunda Korla. Oh iya, oke. Udah sopan itu. Oke, gimana tuh? Diputusin pacarmu.
Dicuekin apa ditinggalin nih? Dicuekin pacarmu. Jangan curhat denganku. Apa? No comment aku. 1, 2, 3. Itu sih derita. No comment dulu mana? Gimana sih? Kita berantem dulu nih, gak cocok. Next, ada siapa nih? Yes. Kak Aul. Aul. Gimana toh? Ya. Kenapa sih? Ngantuk, Pak. Oke. Gitu kalau Aul, kalau ngomongnya. Next, Pakmu gimana tuh? Pak Dil, lu bener-bener ya Dil ya? Kak. Dil, astagfirullah. Dil jangan kayak gitu Dil. Jangan aneh-aneh. Gak ada lagu-lagu begitu, gak ada Dil. Gak mau. Oke, Pakmu. Gue suka sama Pakmu, jujur. Tapi aku juga suka Kak sama Pakmu. Kayak bener-bener dia tuh mood maker banget gak sih? Iya, ya kayak bawa bapak. Kan emang bapak-bapak. Iya benar, maksudnya bawa bapak Arab yang rada keras kepala, terus anaknya Fadil Jaininya iseng jahil, jadinya apa ya, kayak lucu banget, kayak nonton drama. Oke, kita next ada siapa nih? Kak Keanu. Ada tadi gak ada? Oh ada Keanu. Siapa nih? Gimana nih? Keanu ya. Kan dia nabrak banget tuh ya. Diem lo ya, jaga ya mulut lo ya. Bapak lo nonton. Itu yang dihafal banget. Dia viral karena itu gak sih Kak? Bener, viralnya gitu-gitu. Bapak lo nonton. Kalau ternyata bapak yang nggak nonton gimana ya? Iya. Udah marah-marah bertahun-tahun ternyata, bapak saya nggak nonton. Saya mancing. Oke. Next ada siapa nih? Jadi gue. Ada siapa nih? Jadi gue. Ada Kak Hilmi. Coba dong impersonate diri sendiri. Apa ya? Ya ini juga jadi gue dong, gimana sih? Jadi gue kayak tolong buat Nadina Miza. Ini nggak usah buat lagu-lagu begini, saya jadi nangis nih begini nih. Aduh. Nangis ditanyain ojek gitu kan. Nih kamu kenapa? Ngapain ini laguin Nadine sedih? Gitu. Tapi pas Kak Hilmi nyebut Kak Nadine, Bapak tahu nggak ya kira-kira? Enggak, salah. Yang tadi bapaknya. Nadine nih harusnya. Lucu nih. Boleh. Keren. Oke Sobat Hits, tadi kita udah bincang-bincang santai sama Kak Hilmi. Kita juga udah ngulik lebih dalam tentang Kak Hilmi sebagai seorang content creator. Bahkan untuk lebih pendekatan nih ya, kita udah bermain game sama Kak Hilmi. Nah, makasih banget untuk Kak Hilmi yang udah meluangkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di episode yang Kalnar kali ini. Aku Memo Lydia, pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode yang Kalnar selanjutnya di kanal YouTube DNK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kalnar, tempat kumpulnya Sobat Hits.